Allah ya, tentang makan doanya udah kemarin ya, doa menghadapi hidangan udah kita ya, amalkan bacakan kemarin. Nah sekarang tata caranya ya. Pertama yang mengundang makan berkah ini adalah makan berjamaah. Jadi jangan dilupakan. Kalau ada kesempatan ya untuk keluarga, kalau dapat ya, itu memang amalan-amalan sunnah yang memang orang-orang leluhur dulu ngamalkannya karena berkahnya banyak. Apa kata Rasulullah ya? Nah, yang artinya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Bayangkan, karena yang namanya berkah itu ada yang kelihatan, ada yang indah. Dalam dunia fikih, berkah itu diartikan dengan nilainya bertambah. Nilai apa? Nilai kebaikan yang tidak terikat dengan ukuran. Nah, ingat itu syaratnya ya, tidak terikat dengan ukuran. Nah, yang kita kira tadi makanan itu 2 piring itu habis untuk kita berdua ada. Tapi ketika dia ada berempat menghadapinya cukup. Karena ada sejarah ya. Ada cerita sedikit sebelum masuk ke di zaman Rasulullah itu ya, ketika makanan yang disiapkan itu cadangannya hanya untuk ya jamaahnya itulah, jamaah dia. Tapi ada tamu datang, jadi sahabat ini agak gelisah deh. Wah, ini katanya makanannya cuma Rasulullah katanya nggak cukup nih katanya, sedangkan ini makan untuk kita bertiga aja, yang datang nih ramai. Letakkan nggak di situ. Tapi ternyata, nah ini bahasa kita aja lah, kalau bahasa hadis panjang gila ceritanya itu. Ketika dimakan, sampai dah kenyang perut tuh barang tuh masih ada. Nah, ya kan? Berarti betul bahwa keberkahan tadi itu ada berjamaah tuh. Nah, ini berkah yang tidak kelihatan namanya, nilai kebaikan tuh bertambah. Nah, dari segi tadi rezeki tadi itu yang nilai tadi makanan tuh bahasa kasar beginilah, karung beras biasa kita makan kan istilahnya berkilo-kilo kan, 2 kilo 3 kilo sekali makan. Sekali berjamaah ya begitu juga ukurannya. Nah, ini berarti ada keberkahan karena udah janji Nabi seperti itu. Ya, ini adab jahir ya. Yang kedua, ya tadi kan dah berjamaah kan. Yang kedua, ya kadang-kadang kita inilah dalam berjamaah itu harus menggunakan tangan, sunatullah namanya. Ya, sunatullah itu pakai tangan. Tapi nanti jangan ngamalkan sunnah, ini pakai tangan sunnah. Ketika orang buat bubur kacang, kita pun nak makan pakai tangan juga. Ngambil sunnah tadi itu. Air nggak bisa masuk dalam. Jadi sunnah itu bisa berubah kadang-kadang. Lihat dari situasi dan kondisinya, ya kan? Kan tak memungkinkan bubur kacang sebut-sebutin nak pakai tangan, kayak harawangan tangan kayak mana nak masuk kacang kecil-kecil. Gunakanlah sendok. Yang penting niatnya bacaannya Bismillah, tanpa mengurangi kebaikan berkahnya tadi. Cuma mungkin kalau dengan tangan kan tidak memungkinkan. Lain dengan nasi kan, tentulah pakai tangan. Gitu buat. Jadi ngamalkan sunnah itu mau lihat kondisi dan bagi makan bubur pedas. Makan bubur pedas aja katanya. Kan? Paham kan? Insyaallah ya. Nah, jadi kata Rasulullah seperti itu ya. Dan yang untuk mengundang keberkahan nih, yang ini kita bicarakan tentang mengundang keberkahan nih. Tadi adalah makan bersama, ketika ada anak, ada istri, ada suami, makan bersama-sama gitu. Yang kedua, ketika makan itu ya supaya jangan setan yang makannya itu jangan bertaburan. Nah, sekarang solusinya begini, ketika bertaburan,
Malumlah ini gigi dah rongak karena masuk sini keluar ke situ deh kan, tidak mungkin lagi nak matuk apa nak jemputnya. Diniatkanlah bahwa makhluk Allah ada yang lain yang akan nikmatinya. Jangan kita biarkan, niat kita yang betulkannya. Ya Allah, ada nanti makhluk Allah semut, keramat kayak nanti, lalat kayak itulah. Jadi supaya berkahnya itu, ya kan? Kita karena Nabi ngajar seperti itu. Jangan sampai makanan bertaburan, jangan sampai ada tersisa. Karena yang mana kita tidak tahu berkahnya itu, apakah di awal kita makan ataupun yang gugur yang tadi bertaburan itu. Ketika tidak mungkin kan lagi. Bahkan di sini hadis ini disuruh bersihkan lagi, bersihkan dulu baru dimakan lagi. Tapi kita kan tidak mungkin nanti seandainya saprahan sama orang kan, lalu bertaburan lalu kita pungut-pungut kita basuh-basuh dengan sunnah tadi itu, akhirnya iya apa kata orang kan akhirnya. Jadi kita seperti itulah untuk mengatasinya. Ya kita niatkan aja bahwa ada makhluk Allah yang perlu dengan makan ini ada. Dah lepas dah. Berkah tidak lari kemana dia tuh. Ini paham nih, ini amalan zahir nih. Yang terakhir, ketika sunnah yang terakhir yang mengandung berkah adalah ketika hidangan tadi kan di piring, yang harus harus bersih gitu, jangan sampai merusia. Kalau merusia nanti setan makannya kan begitu. Tapi kalau kita niatkan tadi bahwa makhluk Allah ada yang makannya, jangan ada setan kita niatkan, yang lain. Karena setan tidak kelihatan. Baru yang terakhir inilah kita bersihkan dengan lidah, jilat sikit-sikit. Tidak usah sampai gini, ambil sunnah sikit aja, 3 jari minimal. Tapi ada ulama 5-5-nya dari sini. Tidak usah sampai disorong tarik itu, ambil ujung aja. Dah. Jadi jangan sampai gini kok. Wah, ini kayaknya Kulum banget. Kurikulum. Kita ambil syarat aja, syaratnya kan. Enggak lah sampai nyaman kan? Ini berkah namanya. Jilat sedikit. Jelas sedikit kita memang. Ini ya. Jadi 3 hal tadi yang perlu diperhatikan dalam adab zahir kita makan. 1, kita harus berjamaah. Ya. Yang kedua adalah tadi itu jangan sampai bertaburan istilahnya dalam makanan tuh diputik-putik kata orang Sambas. Yang ketiga hendaklah dijilat sisa-sisa makan yang ada di tangan. Insyaallah itu janji Allah pasti berkah itu janji Allah tuh. Cuma syarat ketentuan seperti itulah. Kalau syarat ketentuannya tidak dipenuhi, maka berkah yang nampak dan kelihatan tuh tidak akan didapat. Contoh aja kita makan sorang-sorang rumah, pasti berkarung-karung kita beli beras malah habis dan barang makan sorang-sorang, ya kan? Nggak cukup karena menyalahi hadis tadi. Kalau hadis kan dimakan 1 orang cukup untuk 2 orang, dimakan 2 orang cukup untuk 3 orang, itu udah hadis. Cuman kalau secara doa yang paling untuk tambah berkah lagi, ketika melihat hidangan belum dinikmati, baca doa itu tuh. Bismillah, Allahumma jalha ni'matan maskuratan tasidu biha nikmatal jannah. Baru nak doa lain apapun. Macam kemarin ada batinnya dah ada. Ya Allah, berdoibnya aku tanpa makan, tanpa apa, tidak ada apa-apa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itu ada batin lah tuh. Menyadari betul bahwa kita ini makan perlu. Ya. Ini jelas nih tentang adab makan, walaupun sedikit ya, tapi yang bisa kita amalkan dalam setiap saat. Karena keberkahan nih yang kita harapkan nih, karena terikat dengan ukuran dan ketentuan ya. Kadang-kadang Tuhan nak beri berkah, biarpun tidak berkarung-karung beras kita hadirkan, udah 3 kilo ada berkahnya. Ya. Tidak dia bertambah mungkin duitnya kan, kesehatannya. Karena apa kata ulama, 1 biji beras itu nasi yang kita makan, kalau kita Allah berikan berkah 40 hari bersinar dalam perut tuh. 1 biji. Kalau memang yang tadi yang dapat berkah tuh, ketika dapat berkahnya di sini, seandainya ini sebutik nih jatuh lalu kita makan, yang tuh berkah tuh 40 hari bersinar, gak ada berkahnya.
Cahaya ilahi ini menurut ulama. Ya. Mungkin dah paham. Kita lanjut ke sisi yang kedua. Karena kata Pak Usui kan cepatkan gabus. Demikian ya untuk sisi pertama. Yang penting bisa dipahami. Jangan panjang lebar nanti payah motong nih.